Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Begitupun hendaknya dengan keluarga di rumah. Selanjutnya pembelajaran kita kali ini adalah tentang diagram Venn. Kali ini akan dibawakan oleh Ibu Yuni Rafita. Baiklah anak-anak ibu semuanya. Kompetensi dasar atau KD pada pembelajaran kita kali ini adalah tentang menjelaskan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, komplemen himpunan, dan melakukan operasi biner pada himpunan menggunakan masalah kontekstual. Adapun indikator pencapaian kompetensi atau IPK-nya, mampu menggambar diagram Venn, mampu membaca diagram Venn dari suatu himpunan, mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn. Apa sih manfaatnya belajar diagram Venn? 1. Mapping, memetakan sesuatu, memudahkan mengklasifikasikan, menemukan perbedaan ataupun persamaan sesuatu. Yang kedua, menarik kesimpulan. Yang ketiga, mencari celah kebijaksanaan. Diagram Venn cukup membantu kita untuk berpikir reflektif. Berpikir reflektif yaitu upaya menemukan ide-ide kritis dalam diri sendiri. Apa itu diagram Venn? Diagram Venn adalah cara untuk menyatakan dan melihat hubungan antara beberapa himpunan dengan menggunakan diagram atau gambar himpunan. Diagram Venn diperkenalkan pertama kali oleh matematikawan Inggris yaitu John Venn pada tahun 1881 Masehi. Dalam membuat suatu diagram Venn perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain 1. Himpunan semesta biasanya digambarkan dengan bentuk persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan lain yang sedang dibicarakan digambarkan dengan lingkaran atau kurva tertutup sederhana. 3. Setiap anggota masing-masing himpunan digambarkan dengan noktah atau titik. Yang keempat, jika banyak anggota himpunannya tak berhingga, maka masing-masing anggota himpunan tidak perlu digambarkan dengan suatu titik. Contoh, jika diketahui himpunan semesta S, A, B, C, D, E, F, G, kemudian ada himpunan A, B, D, E, F, G, maka diagram Venn-nya sebagai berikut. Nih, dibuatkan persegi panjang, kemudian di dalamnya ada anggota S yaitu A, B, C, D, E, F, G. Selanjutnya, bagaimana pula kalau seandainya sudah ada himpunan A yaitu B, D, F, G? Kita buatkan seperti ini. Himpunan A digambarkan sebagai lingkaran yang anggotanya B, D, F, G. Selanjutnya himpunan S sisanya ada di luar A yaitu A, E, dan C. Menggambar diagram Venn. Bagaimana pula menggambar diagram Venn? Ini di bawah ini ada gambar diagram Venn dibuatkan. Nah, misalnya diketahui anggota S, A, B, C, D, E, F, G, H, kemudian anggota A, B, C, D, anggota B, C, D, E, F. Nah, bagaimana menggambar diagram Venn-nya? Kita perhatikan dulu anggota A dan anggota B. Apakah ada yang sama? Nah, kalau kita lihat ada yang sama ya, yaitu C dan D. Selanjutnya, anggota S itu A, B, C, D, E, F, G, H. Kemudian anggota A, B, C, D. Anggota A dan B itu C, D sudah diberikan langsung. Jadi kalau kita mau menggambarnya, tinggal langsung kita gambar. Karena ada yang sama yaitu C, D. Bisa kita tuliskan langsung CD-nya. Kemudian di dalam lingkaran A ada A, B, C, D. Di sisanya lagi A, B. Selanjutnya pada lingkaran D kita perhatikan yang belum dimasukkan yaitu E, F, G, H. Selanjutnya, bagaimana pula membaca diagram Venn? Kita lihat. Yang pertama anggota S. Nah, tadi kan tadi disampaikan bahwa anggota S itu berada pada persegi panjang.
Kita perhatikan apa saja anggotanya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Selanjutnya anggota A. Nah, anggota A kita perhatikan lingkaran A. Lingkaran A isinya atau anggotanya yaitu 3, 4, 5, dan 6. Selanjutnya anggota B. Kita perhatikan pula lingkaran B. Apa yang ada anggotanya yaitu 6, 7, 8. Selanjutnya bukan anggota A. Nah, bukan anggota A. Kalau kita tahu tadi anggota A itu kan 3, 4, 5, 6. Nah, bukan anggota A berarti selain 3, 4, 5, 6. Yaitu 1, 2, 7, 8, 9. Kalau bukan anggota B berarti selain anggota B. Selain 6, 7, 8 yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 9. Selanjutnya, bagaimana pula kalau kita mau mencari anggota A dan B? Nah, anggota A dan B yaitu 6. Ada di A sekaligus ada di B, sama-sama ada. Selanjutnya anggota A atau B. Anggota A atau B itu adalah 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perhatikan saja lingkaran A dan A atau B itu. Kemudian bukan anggota A dan B. Kita tahu A dan B tadi kan 6. Jadi kalau bukan anggota A dan B selain 6. Mana selain 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Tidak ada angka 6. Nah, bukan anggota A atau B. Kita tahu anggota A atau B tadi nomor 7 yaitu 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang mana yang bukan anggota A atau B tadi? Yaitu di luar 3, 4, 5, 6, 7, 8 yaitu 1, 2, 9. Nah, bagaimana pula menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan diagram Venn? Ini catatan pentingnya. Jadi dan itu sama dengan irisan atau sama dengan gabungan. Nah, nanti pembelajaran setelah ini anak-anak ibu akan belajar lebih dalam tentang irisan, gabungan, dan kompleks. Ini catatan pentingnya, silakan dicatat, nanti dibuat di catatannya. Nah, ini gambar diagram Venn. Nanti kalau kita mau membuatkan anggota S itu didapat dari anggota K ditambah anggota L dikurang anggota K dan L anggota E sama dengan anggota K tambah anggota L kurang anggota K dan L tambah anggota K atau L komplit. Ini dilambangkan NS sama dengan NK tambah NL dikurang NK irisan L tambah NK gabung L komplement. Nah, kita perhatikan soal berikut ini. Dalam suatu kelas terdapat 8 siswa senang matematika, 9 siswa senang bahasa Indonesia, 2 siswa tidak senang matematika maupun bahasa Indonesia, dan siswa yang senang keduanya yaitu matematika dan bahasa Indonesia ada 5 orang. Banyaknya siswa dalam kelas tersebut adalah, nah ini pertanyaannya, berapakah anggota S? Nah, kita coba menyelesaikannya. Kalau kita buatkan gambarnya nanti seperti ini. Jadi anggota M tadi kita lihat untuk yang suka kedua-duanya dulu. Untuk mempermudah kita menyelesaikan soal ini, kita cari dulu
Yang suka kedua-duanya tadi kan ada 5. Kemudian anggota M, ini kalau kita gambarkan diagram Venn-nya, yang suka kedua-duanya 5, kemudian yang suka matematika ada 8, berarti sisanya di luar 3. Selanjutnya anggota B bahasa Indonesia, yang suka bahasa Indonesia ada 9, yang suka kedua-duanya sudah 5 orang, selanjutnya sisanya ada 4. Nah, kita tahu yang tidak suka kedua-duanya ada 2 orang. Sisanya. Nah, untuk menentukan berapa banyak anggota S, tinggal kita masukkan aja ke rumus tadi. Atau anak-anak ibu bisa juga langsung jumlahkan saja semua yang ada di dalam. Di 3 tambah 5 tambah 4 tambah 2. Seperti itu. Bisa juga. Atau kita buatkan dengan rumus ini, NS sama dengan anggota M tambah anggota B dikurang anggota M dan B ditambah anggota M atau B komplement. Yang anggota S sama dengan 8 tambah 9 dikurang 5 tambah 2 sama dengan 14. Kita lihat contoh soal berikut. Contoh yang pertama, S bilangan asli. Nah, ibu masih ingat ada bilangan asli itu. Bilangan asli dimulai dari angka 1. Itu 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kemudian bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, sampai seterusnya. Kemudian bilangan prima mulai dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Kita lihat saja pembatasannya. Kalau untuk bilangan prima di sini diberikan besar dari 2, berarti mulai dari 3. Nah, kira-kira, nah ya diagram Venn-nya A, B, C, atau D. Nah, kita lihat penyelesaiannya. S itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, sampai seterusnya. A tadi sudah Bu sampaikan, itu bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, sampai 11, dan seterusnya. Kemudian B 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Nah, karena semua anggota himpunan B dimuat di A, maka B himpunan bagian dari A. Artinya kurva B ada di dalam kurva A. Jadi jawaban yang betul adalah C. Contoh yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Yang bukan anggota K adalah, mana yang bukan anggota K? Jadi kita lihat saja lingkaran K. Mana lingkaran K? 3, 4, 5, 6 isinya. Jadi yang bukan anggota K di luar lingkaran K. Apakah isinya? 1, 2, 7, 8, dan 9. Ini pembahasannya. Anggota S yang tidak menjadi anggota K adalah 1, 2, 7, 8, dan 9. Jawaban yang benar adalah D. Contoh yang ketiga. Diketahui P faktor dari 10. Nah, anak-anak ibu masih ingat ada faktor dari 10. Faktor dari 10 yaitu 2, dari 1, 2, 5, dan 10. 3 bilangan pertama. Bilangan prima kan mulai dari 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Sekarang diminta 3 bilangan prima pertama. Itu 2, 3, 5. Nah, anggota P atau Q. Anggota P atau Q. Nah, dia anggota P atau Q. Berarti kita cari dulu anggota P itu yang mana, anggota Q yang mana. P itu 1, 2, 5, 10, yang Q 2, 3, 5. Maka anggota P atau Q yaitu tinggal dimasukkan saja semuanya, anggota A dan semua anggota Q. Itu 1, 2, 3, 5, 10. Jadi jawaban yang benar adalah D. Ini kalau kita mau membuatkan diagram Venn-nya seperti ini. Contoh keempat.
Diagram Venn di bawah ini menunjukkan banyak siswa yang mengikuti ekstrakurikuler basket dan voli dalam sebuah kelas. Banyak siswa yang tidak gemar basket adalah, kalau melihat dari gambar ini, gambar diagram Venn, Bu rasa anak-anak ibu sudah bisa ini. Berapa ya jawabannya? Kita lihat pembahasannya. Banyak siswa yang tidak gemar basket ditunjukkan oleh daerah di luar lingkaran basket pada diagram Venn. Mana dia yang tidak gemar basket? Yaitu 12 ditambah 7 sama dengan 19. Nah, itu saja pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari anak-anak ibu semuanya paham. Selamat belajar. Semoga sukses. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.